Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gue Ricky di channel YouTube Kojai Garage. Alhamdulillah Kojai Garage kedatangan Pulsar. Ya, ini motor yang memang menjadi sebuah motor jarang orang minati pada masanya. Tapi motor ini juga punya kenangan atau nilai histori bagi orang lain. Nah, motor ini kita jemput di daerah Tanjung Barat, ada di Lenteng Agung, dekat Ragunan ya, itu di Jakarta Selatan, dekat-dekat ke Jakarta Timur. Motor ini punya histori sendiri. Jadi dia mau custom motor, dia nggak beli motor lagi supaya bisa terus mengenang histori motor ini, maka di reborn lah motor ini. Nih foto dalam keadaan standarnya nih, lihat. Nah itu, ini motor standarnya begitu ya, udah nggak keurus, segala macam joknya sobek, karbunya udah hancur, mesinnya sampai pada karatan dalaman mesin bro. Nah ini kita semua kita lakukan namanya permajaan dari sektor mesin sampai keseluruhannya. Nah motor, kalian punya motor tapi kalian bingung mau diapain, kalian cari konsep dan juga untuk meningkatkan lagi histori dari motor yang kalian miliki. Nah motor ini Pulsar kita bikin jadi RE Vintage. Nah ini pesanan dari si orangnya dan juga request dari si pemiliknya. Seperti apa detail dari Pulsar RE Vintage ini, yuk kita bahas. فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الرغبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر سماؤنا تلبدت بغيبها ورددت. Kembali kepada basic motor ini, Pulsar ya, Pulsar 200 cc. Ini kita pertama kali kita datang, motor yang kita pikirin adalah mesinnya. Karena sampai-sampai jarum skepnya aja atau skepnya itu nggak bisa bergerak. Jadi kita harus permajaan di sektor karbu. Lalu belah mesin total, kita belah mesin secara total. Jadi ini mesinnya benar-benar udah refresh ya, atau disebutnya overhaul. Jadi kita ya naik spek pasti kan, karena ngebul kan ya. Jadi yang tadinya 0 sehernya akhirnya naik. Dan diketahui juga bahwa nyari barang-barang Pulsar ini bisa didapatkan di orang-orang yang dulu pernah kerja di Pulsar atau secara online di marketplace juga ada di Tokopedia. Jadi kalian takut, bang bagaimana bang perawatan motor Pulsar, susah nggak bang? Yang gue jalanin sih enggak, karena sekarang teknologi itu udah mudah. Kalian tinggal ketik di Tokopedia, di Shopee, di marketplace, part apa yang kalian butuhkan, insya Allah sih mudah ketemu di situ. Dan pasti kalau Pulsar nggak ada KW-nya agak susah ya, dia original. Nah kayak gitu. Nah motor ini setelah dirapikan di bagian sektor engine-nya oleh tim Kojai Garage, maka kita lanjut bagian pengkustomisasian. Kita mulai dari bagian rangka ya. Rangka full handmade dari depan sampai belakang. Kenapa full handmade? Karena memang ini kita bikin jadi rangka yang beda dari sebelumnya dan memang sesuai dengan kebutuhan dari konsep tersebut. Lalu swing arm ini kita menggunakan original dari motor tersebut. Frame udah. Lalu body-bodinya gimana bang? Ya, tanki udah pasti handmade by Kojai Garage dengan ketebalan 1,2 mm. Jadi tebel bahannya, materialnya dan lain sebagainya, dan juga pastinya proporsional bentuknya. Lalu untuk body kanan kirinya atau setbooknya ini custom handmade. Terus cover lainnya, penunjangnya ini custom handmade. Spakbor depan belakangnya ini juga custom handmade by Kojai Garage. Dan juga untuk bagian cover headlamp depannya ini juga kita custom handmade by Kojai Garage. Jadi memang nggak serta-merta mudah untuk jadi sebuah motor. Ini butuh waktu kurang lebih berjalan lebih dari 5 bulan bro, lebih dari 5 bulan bikin motor Pulsar. Ngerapin mesin ini sebulan ya. Wah lama banget bang ya kan, gue bilang tadi nyari barang orinya susah. Dalam arti susah apa kan, dikirim. Nah dikirim itu karena kan ini overhaul, dibelah mesin secara keseluruhan.
bukan cuman lo cuma ganti-ganti spare part. Mungkin kalau cuma ganti-ganti 1-2 part mah mudah kali ya, cepet lah. Semua motor juga sama. Kalau emang sampai belah mesin dan lain sebagainya, menurut gue sebulan ini sampai sehat lah kita bicara, karena kan rusak itu sampai ke karbu-karbu, dan kita nggak ganti gitu, tapi kita kayak yang bisa dibubut kita bubut, yang bisa dipoles kita poles, seperti itu untuk bagian engine-nya. Nah, ini semua dikerjakan handmade dari rangka dan lain sebagainya. Lalu penunjang aksesoris lainnya apa aja tuh? Kayak stangnya pun sama, harus pakai stang camar yang handmade ukuran 14 cm ya. Risernya pakai aftermarket. Tadi cover headlampnya udah handmade. Headlampnya pakai diameter 7 inci ya, supaya dia terang dan juga gede dilihatnya kayak BSA. Speedometernya pakai speedometer digital yang mana di dalamnya lengkap, udah ada segala macam. Nah, kabel-kabelnya ini kurang panjang bro, jadi kita harus adakan permajaan atau oksidasi di kabel bodi sampai ke bagian kabel gas, kabel kopling, terus apalagi kabel rem, apa tuh selang rem dan lain sebagainya. Ini kita lakukan permajaan. Spionnya ini kita menggunakan spion klasik yang aftermarket. Oh iya, dan juga kita nggak lupa di handle kirinya ini mahal bro. Motornya Pulsar, paling kagak kalau dijual ini mesin laku 2 juta kali, saya kan kurang tahu nih. Tapi handle koplingnya 2,5 juta, pakai Ako 1, kan gokil. Ini bener-bener orangnya cinta sama histori motornya. Ingat, wah bang sayang banget bang Pulsar bang, jadinya begini, pasti kan habis banyak. Iya, tapi ini bicara bukan Pulsarnya, tapi histori dari motor ini sendiri, seperti itu kurang lebihnya. Lalu bagian skid plate dari motor ini pun sama handmade by Koja Garage. Lalu mesinnya kita lakukan permajaan dengan pewarnaan hitam kembali. Lalu sektor-sektor lainnya yang tidak bisa disebutkan mungkin kayak standar 1. Nah, itu juga custom handmade by Koja Garage. Jok-joknya juga sama custom handmade by Koja Garage. Sennya kita menggunakan sen dari LED Royal Enfield yang aftermarket. Lalu juga untuk stop lamp belakangnya kita menggunakan stop lamp aftermarketnya Norton. Jadi ya kayak gitu bentuknya. Lalu untuk sektor kaki-kaki seperti shock breaker depan kita menggunakan shock breaker Yamaha Bison. Shock breaker belakang kita menggunakan shock breaker aftermarket 34 mm, 340 mm. Lalu untuk rodanya, untuk bannya kita menggunakan ban Sinco E230, depan pakai 120. Ini gede banget sih. Kalau Sinco udah 120 itu gede banget. Lalu juga ring berapa bang? Ring 18 depannya. Peleknya juga pakai handmade ring 18, jari-jarinya TDR Racing. Lalu tromolnya bang, tromol gue pakai Yamaha Scorpio bagian depan. Disc brake-nya juga pakai Yamaha Scorpio, seperti itu. Lalu untuk bagian belakang, bannya pakai E230, ukuran berapa? 150. Nah ini agak timplang ya, karena yang belakang gue pakein ring 16. Supaya apa? Supaya gede, kan 150/80, itu jadinya gede bro. Lalu jari-jarinya TDR Racing, tromolnya pakai tromol Yamaha Scorpio. Dan juga penunjang lainnya, disc brake belakang. Lalu gear belakang pakai Yamaha Scorpio nggak bisa ya, karena dia harus penyesuaian dengan gear yang di depan dari si Pulsar sendiri. Jadi kita padu-padankan setiap partnya itu sesuai dengan kebutuhan dari motor tersebut sampai jadilah motor menjadi seperti ini. Nah, menurut kalian kurang dari motor ini tuh di sektor apa yang belum dijelasin? Kalian bisa tanya di kolom komentar. Yuk kita lihat posisi riding dari si Pulsar RF Vintage. Oke,
tadi lu udah lihat posisi riding dari RE Vintage, kan masih dalam hati tuh ngedongkol gitu kan, Pulsar kok dibikin kayak gini, semewah begini. Tadi historical. Kalau kalian mau pakai motor Yamaha Scorpio, mau pakai Yamaha Bison, mau pakai R15, mau pakai Yamaha Pixen, mau pakai Kawasaki Ninja, mau pakai mesin RE-nya asli, ya nggak ada masalah. Kembali lagi ke setiap orang sesuai dengan pesanan. Kojek Garage hanya melakukan request, menjalankan perintah dari para juragan. Nah, kalian juga bisa lihat hasil garapan Kojek Garage lainnya di Instagram Kojek Garage, TikTok Kojek Garage, dan juga Facebooknya Kojek Garage, websitenya Kojek Garage. Kalian juga bisa lihat video-video review sebelum dari video ini juga ada di channel YouTube ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah bang, kalau belum punya motor bagaimana? Ya motornya dari Kojek Garage. Kalian tinggal tenang aja, hubungi admin Kojek Garage yang nomornya tertera di link deskripsi di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.